apabila terjadi awal Ramadan pada hari Selasa dan Jumat, jatuhnya Lailatul Qadar menurut musannif pengarang kitab I'anatul Talibin dalam juzuk 2-nya, bahwa pada malam 27 Ramadan. Apabila Ramadan dimulai pada hari Rabu dan Ahad, maka kuat kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam 29. Kemudian apabila Ramadan dimulai, ibtida'ur Ramadan, pada hari Khamis, jatuhnya Lailatul Qadar ataupun terjadinya Lailatul Qadar pada malam 25, malam yang ganjil. Kemudian apabila Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar pada hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijam bimin sahabil jahli hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu ala jallal ala in'ami bini'amatil imani wal islami. Bermula seakmal-akmal puji mustahiqah milik Allah, yang mana Allah telah memberikan berbagai bentuk nikmat dan juga karunia yang tak terhingga. Kemudian salawat beriring dengan salam sama-sama kita hantarkan pada junjungan Nabi akhir zaman, Nabiul A'zam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya sekalian. Yang saya muliakan seluruh jamaah salat zuhur di masjid ini. Dan alhamdulillah patut kita bersyukur dan berbangga hati bahwa pemerintah Aceh sudah mencanangkan pada setiap ASN di seluruh bidangnya masing-masing supaya melaksanakan salat jamaah. Dan ini suatu program yang sangat luar biasa, karena siapapun kita, kalau dalam ibadah sehari-hari masih belum tertib, maka akan terjadi suatu malapetaka. Untuk langkah awal adalah gemarkan berjamaah, karena selain Allah memberikan pahala lebih bandingan 1 dan 27 di apabila salat sendirian ya 1, dan berjamaah insyaallah 27, dan juga fadilah-fadilah yang lain Allah berikan, termasuk bahwa orang-orang yang melaksanakan salat jamaah secara rutin, maka Allah jamin baginya rezeki yang berkah. Kemudian Allah jamin baginya muqayyidatil iqtisarih ala kulli hayatih, artinya Allah akan jamin kegembiraan dalam hidupnya
sepanjang hayatnya. Dan juga fadilah-fadilah yang lain, termasuk Allah kekalkan jasadnya dengan jasad yang sihah wal afiyah. Artinya Allah tidak akan memerintahkan jenis-jenis kuman ataupun bakteri untuk datang dan hinggap di tubuh seseorang yang rutin dan istiqamah salat berjamaah untuk digerogoti oleh penyakit-penyakit. Dalam bahasa Aceh, orang yang berjamaahnya habis-habis kepetehat oleh Allah, kepejiuh dari sekalian penyakit-penyakit yang baik itu jenis penyakit biasa ataupun penyakit yang kronis. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, nanti malam adalah malam ke-21, artinya bahwa 10 yang akhir akan kita mulai. Maka ingat kembali bahwa pada 10 terakhir ini Allah akan memberikan pahala-pahala lebih dan tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di muka bumi ini tentang hikmah-hikmah yang ada pada 10 terakhir. Dan dalam riwayat Rasulullah pun sering meminta izin kepada istri-istri beliau pada 10 terakhir di setiap Ramadan yang beliau lalui untuk tidak pulang ke rumah, tidak bisa menemani istri-istrinya. Jadi Nabi hana gewa rumah pat gonyen di dalam masjid ataupun di tempat yang jauh dari kebisingan. Tetapi dalam riwayat dikatakan bahwa sering melihat oleh sahabat akannya Nabi di dalam masjid pada malam-malam 10 terakhir dan juga siangnya. Dumta ibadah di Nabi gelake izin bak perumah untuk hana gewa ataupun telat gewa rumah. Apalagi kita kadang-kadang larut malam pulang, entah kemana, lalai di luar. Ini merupakan satu dosa juga pada keluarga yang kita tinggalkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dan pada 10 terakhir, kuat kemungkinan akan terjadinya peristiwa hebat, yakni Lailatul Qadar. Di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 2, halaman 257, musannif memberikan suatu gambaran yang sangat signifikan bahwasanya bahwa Lailatul Qadar ini dapat kita deteksi dari awal Ramadan. Apabila Ramadan dimulai pada hari Rabu dan Ahad, maka kuat kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam 29. Itu perlu diingat. Kemudian apabila mulai Ramadan jatuh pada hari Senin, kuat kemungkinan terjadinya peristiwa hebat, yakni Lailatul Qadar tersebut terjadi pada malam 21. Kemudian apabila terjadi awal Ramadan pada hari Selasa dan Jumat, jatuhnya Lailatul Qadar menurut musannif pengarang kitab I'anatul Talibin dalam juzuk 2-nya bahwa pada malam 27 Ramadan. Apabila jatuh 1 Ramadan di hari Selasa atau hari Jumat.
Kemudian apabila Ramadan dimulai, ibtida'ur Ramadan fi yaumil khamis, pada hari Khamis jatuhnya Lailatul Qadar ataupun terjadinya Lailatul Qadar pada malam 25, malam yang ganjil. Kemudian apabila Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar pada hari ke-23. Karena di Aceh ada perbedaan pendapat kemarin di awal Ramadan, pada umumnya mengambil satu Ramadan di hari Sabtu, di hari Sabtu. Kemudian ada sebagian kecil mengambil Ramadan di hari Ahad. Mungkin gambaran yang saya jelaskan pada ba'da zuhur ini bisa menjadi referensi untuk kita menunggu-nunggu jatuhnya malam Lailatul Qadar. Dan diperkuat pendapat ini oleh pendapat Al-Imamul Kabir Syekhul Islam, yakni Abul Hasan Asy-Syadzili, dalam kitab beliau bahwa diriku selesai meninggalkan akan kediamanku dan merantau untuk mencari ilmu pada remajaku, tidak pernah aku lewatkan Lailatul Qadar. Hebatnya beliau, Syekhul Akbar. Dan terjadinya Lailatul Qadar adalah pada malam-malam yang ada pada pembahasan dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi meleset menurut Abul Hasan Asy-Syadzili terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Kenapa kita harus menunggu Lailatul Qadar? Karena fadilah dan hikmah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar tidak dapat dibayangkan. Kenapa? Karena Allah memberikan kelebihan pada malam Lailatul Qadar itu adalah diijabahkan doa. Doa apa saja, pemantong yang getayau melake mak malam Lailatul Qadarnya diijabah oleh Allah. Dan juga ibadah kita bagaikan kita beribadah di 1000 bulan. 1000 bulan. Kadang umurnya hana truk Pak 1000 bulannya. Belum lawitnya yang kita umur-umur hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman sangat-sangat pendek. Ya. Itu perlu diingat. Mudah-mudahan kita dapat beribadah pada bulan ini, tepatnya bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Arif billah, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari, ini namanya sama tapi orangnya berbeda. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menengadahkan tangan beliau pada malam-malam ganjil, dimulai dari selesai beliau salat malam, yakni salat yang dimaksud salat malam ini adalah selesai salat tarawih sampai terbitnya fajar shadiq di sahur. Kenapa demikian? Kenapa beliau korbankan waktu beliau dan juga keletihan di malam-malam ganjil ini untuk Allah bisa mengijabahkan doanya, dan tercapailah segala hajat-hajat beliau. Beliau pun menjadi seorang ulama besar di kala itu, dan juga rujukan kitab beliau sampai sekarang masih
diajarkan di pesantren-pesantren di seluruh dunia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, umur kita harus selalu kita ingat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap, akan gehisap umur danyonya. Yang kejit umur danyo bela dalam kebaikan, dan juga sifat-sifat yang diberikan dengan sebabnya ada umur. Tanya hudib karena na usia, yohana usia han hudib. Yang kenyan gebiaroh dengan siklus kehidupan yang berbeda di antara satu hamba Allah dengan hamba Allah yang lainnya. Dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan nakeh bulan pembersihan diri dan juga saling memaafkan. Nyo sering kita tafahami saling memaafkan di satu Syawal. Sebenarnya masuknya satu Ramadan kita sudah bisa melupakan semua kesalahan-kesalahan insan yang berbuat zalim kepada kita dengan kehilafan-kehilafannya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Wahsy. Siapa ini Wahsy? Wahsy Ibnu Harbi adalah seorang budak dari Ethiopia yang disewa oleh Hindun ketika itu untuk membunuh pamannya di perang Uhud, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Selain membunuh Hamzah, Wahsy juga membelah dadanya untuk dikeluarkan jantungnya. Jadi pembunuhan sadis di ketika itu. Rasulullah didatangi oleh Wahsy pada bulan Ramadan juga untuk meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahannya. Rasulullah memaafkannya. Urang yang pohyahnya, bang ayah ya cik, gepemaah oleh Rasulullah SAW. Bak bulan Ramadan kebetulan dia lagi maaf. Yang kejid awal Ramadan pemantong kesalahan urang yang baik itu jiran. Yang sering terjadi adalah jiran. Umumnya di Aceh, umumnya ini sudah saya teliti, antara jiran ini tidak akur. Nah, masalah-masalah kadang-kadang sepele, masalah unkaye kajit kegaru, masalah binatang kajit kegaru, dan bahkan bisa terjadi dendam-dendam kusumat, dendam-dendam yang diwariskan kepada keturunannya selanjutnya. Nyo yang membahayakan. Jadi pemantong yang ada puput, yang mantong na dendam dalam hati, yang hangga angkat amalan. Itu perlu digarisbawahi. Tidak akan diangkat oleh Allah amalan kita sampai kapanpun apabila kita masih memiliki dendam kusumat di dalam hati kita terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Yang terakhir, segala penyakit nyana ubat. Segala penyakit na ubat mandum. Termasuk yang hana ubat heboh penyakit. Nelengo beget yang gepegah dalam kitab Bustanul Arifin halaman 123. Salasatun asya la jalaha ahadaha al-maradu iza khalatahul hadam. 3 penyakit yang tidak ada obatnya sampai kapanpun dan tidak perlu mencari obatnya, tidak perlu mencari penawarnya. Salah satu daripadanya adalah al-maradu iza khalatahul hadam, adalah orang tua renta, urang katuha katakit sakit, khalatahul hadam, yang bercampur dengan pikunnya. Kalau bahasa Karyah, kalau bahasa Acehnya, kam menjampungan pulang bekah. Nyan hana puyak babak ZA, hana babak puskesmas, hana ubat. Bagi kitanya yang merasa sebagai anak ataupun ahli warisnya, senasab dengannya, maka kiyu jaga orangnya. Sebab hana ubat, hana apa ubatnya. Orang duha yang kabikun. Kemudian wasani al-adawatu iza
hasad yang lempegah penuh yang kau likut. Bermusuhan khalatahul hasad yang bercampur dianya dengan dengki. Kabengeh menjampu ngon dengkinya hana ubat orang. Hana pat ubat. Oleh sebab itulah hang getung bandum amal ibadah orangnya nyo hana kepegadohnya lam. Yang penyakit hana ubat. Yang terakhir al-faqru iza khalatahul kasal. Nyo pi hana ubat. Urang gasin al-faqru iza khalatahul kasal, bercampur dianya si miskin ini dengan kemalasan. Kagasin beolam perajuk lepeu. Ya, jadinya hana ubat. Urang gasin yang beo nyan hana ubat. Ya, jadi 3 penyakit yang tidak ada obatnya sampai kapanpun tak ada penawarnya yang perlu kita hindari. Ya, oleh sebab itulah mudah-mudahan seulas nasihat, secuil nasihat ini bisa menjadi suatu rujukan bagi kita, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi jemaah sekalian. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamut thoriq wallahul muwafiq ila sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.